Kelompok musik Gigi termasuk yang padat dalam mengikuti tour show ke berbagai daerah. Cek dan Recek secara khusus berbincang dengan mereka di Surabaya untuk mengetahui apa saja yang mereka lakukan di sela-sela kegiatan pentas. Kalau dia merasa enaknya kalau tur makannya teratur dia. Ya, saya teratur kalau tur teratur. Nonton TV juga teratur. Kamarnya nggak ada TV. Gua nggak punya TV, oi. Jadi kayak dua orang yang menyanyi terus dijadiin satu gitu aja Mel ya. Jadi aku nyanyi dengan karakter sendiri, Mel nyanyi dengan karakter sendiri. Gitu aja. Apa sebenarnya yang ingin dicapai melalui duet ini? Sebetulnya kalau saya sih pengennya semua dengan adanya duet saya sama Ari ini membuka pikiran masyarakat musik Indonesia tuh supaya terbuka. Kayak di luar tuh kan banyak banyak kayak Mariah Carey bisa tiba-tiba sama Boyz II Men. Album Kelompok Potret di mana Melly menjadi vokalis sebenarnya cukup sukses. Apakah Melly sedang aji mumpung ataukah berencana meninggalkan Potret karena merasa mampu tampil solo? Bagi Ari Lasso, kenapa dia tidak bikin album solo saja sebelum berkolaborasi dengan Melly? Kalau meninggalkan enggak, kita Solo album jalan bersamaan gitu. Jadi semasa saya ini lagi promo album solo, Potret juga lagi workshop untuk album yang keempat. Kebetulan saya bersyukur sekali punya teman-teman di Potret yang pikirannya sangat moderat gitu. Jadi enggak yang nutupi rezeki orang, menutupi karir orang. Jadi kalau misalnya lu bisa maju, go ahead gitu. Kenapa enggak? Itu rencananya jadi nggak beda jauh seperti albumnya Mariah Carey sama Whitney Houston itu. Jadi di album saya ada lagu duet ini, di albumnya Melly ada lagu duet ini. Tapi berhubung saya harus mengalah, maksudnya kemarin crash dengan album The Best-nya Dewa segala macam itu, akhirnya album saya tertunda. Jadi Melly pengen juga. Setelah mengikuti bursa industri musik internasional atau Midem di Prancis, penyanyi Ita Purnamasari terserang sakit dan harus menjalani perawatan selama beberapa hari di rumah sakit. Itu semua disebabkan karena selama di Prancis, Ita menemukan kesulitan untuk memperoleh makanan yang cocok untuknya. Ita Purnamasari bersama rombongan lainnya menjadi delegasi Indonesia untuk mengikuti acara Midem 2000 di Cannes, Prancis. Di sana dia harus tampil menyanyi bersama Krakatau Band yang melibatkan juga suaminya Dwiki Darmawan. Tetapi belum semua schedule diikuti, Ita jatuh sakit sehingga lebih awal harus kembali ke tanah air. Ya mungkin ya itu udaranya dingin banget Mbak, ya saya masuk angin kali gimana. 24 pagi itu kita jarang tidur ini cepet kan, jadi selalu malam kan, biasa ngobrol dulu kan di apartemen kan, soalnya temen gitu. Udah jadi tidur itu selalu larut-larut gitu, terus makan juga kadang-kadang kan biasa kan karena udah ngobrol juga ada makan ntar aja. Nah saya tuh kalau walaupun tidurnya jam 2 jam 3 malam gitu, subuh tetap aja bangun. Nah subuh bangun habis itu nggak bisa tidur lagi, biasa langsung mandi. Itu 24 itu ya udah habis mandi tuh kok pas lagi nyuci piring gantian sama si Mbak Norma Yunita, aduh kelingan gitu, ya udah saya beri ini ambruk. Dalam keadaan sakit selama di pesawat sampai di rumah sakit, Ita tidak didampingi Dwiki Darmawan. Suaminya tersebut masih berada di Prancis. Mas Dwiki udah tahu. Saya Mas Dwiki yang kasih saran, begitu nyampe Jakarta udah langsung ke rumah sakit Bintaro aja, langsung masuk emergency. Soalnya lah kok agak parah gitu loh, wong kan sampai nggak makan, maksudnya kan cairannya sedikit banget, bener dehidrasi kan Mbak. Dehidrasi saya di satu, aduh menggigil ya Allah. Ya Allah. Di ranjang rumah sakit, kondisi Ita nampak lemah. Tetapi seusai diagnosa dokter, penyakit yang dideritanya nampaknya tidak terlalu gawat. Saya demam terus nggak makan, pusing kan. Saya kan mahnya ini kayaknya sudah lama juga, udah dari berapa tahun. Memang nggak bisa kalau nggak setiap beberapa jam diisi itu nggak karena mual ya, nggak bisa nerima gitu. Nah kebetulan yang untuk obat mual ini saya kelupaan bawa obat mah, cuman obat mahnya aja yang ketinggalan, yang lainnya lengkap.
Itu ya udah, tapi sekarang alhamdulillah udah ditangani, ya tinggal pemulihan aja. Selama sakit tentu saja ada jadwal kegiatan nyanyi Ita yang terbengkalai. 2 show saya batalin, yang di Kartika Chandra sama yang di Ujung Pandang. Heeh. Sama 3 sama ada yang di Jakarta juga. Ita Purnamasari diketahui terkena radang tenggorokan, dehidrasi, dan MAH. Dalam keadaan tergolek di rumah sakit seperti ini, seorang istri biasanya sangat ingin ditunggui sang suaminya. Sedangkan suami Ita, Dwiki Darmawan, nampaknya harus mendampingi Krakatau Band untuk tampil di Prancis. Pengen, cuman Mas Vicky tadi pagi udah nelpon, kuat-kuatin dulu ya say, gitu, kirim doa aja. Kan tak tanya di sana, pokoknya Krakatau punya prospek bagus lah di sana. Pemirsa, mungkin Anda ingin mengetahui apa saja yang dilakukan oleh Arman Maulana, Dewa Bujana, Budi Haryono, serta Thomas di sela-sela acara konser mereka di luar kota. Jumat pekan lalu, Cek dan Recek secara khusus datang berbincang di kamar hotel mereka ketika mereka melakukan konser di Surabaya. Kelompok musik Gigi termasuk yang padat dalam mengikuti tour show ke berbagai daerah. Cek dan Recek secara khusus berbincang dengan mereka di Surabaya untuk mengetahui apa saja yang mereka lakukan di sela-sela kegiatan pentas. Kalau dia merasa enaknya kalau tur makannya teratur dia. Ya, saya teratur kalau tur teratur. Nonton TV juga teratur. Kamar nggak ada tim. Gua nggak punya TV, euy. Karena kalau gua tuh paling males apa coba? Packing. Iya bener, packing ulang. Lu bayangin, baru juga buka, nggak dibuka salah tas. Dibuka mesti kan pasti baju, wah mana nih baju show, mana nih baju sehari-hari gitu kan. Tapi ntar malamnya udah harus packing lagi. Itu kalau gue sih itu. Apa ya? Ya nggak ngatur ini jadwal laundry ya, karena dari kota satu ke kota lain misalnya kadang-kadang nggak selalu banyak bawa baju gitu. Ya laundry, karena kadang-kadang di hotel yang besar mahal kasihan panitia ya gitu. Jadi terus kadang-kadang panitia juga kurang ajar gitu. Kita masuk hotel, kulkas dikunci kayak gitu. Wah itu penghinaan besar gitu. Masa kita nggak bisa bayar kulkas gitu kayak gitu. Itu kayak gitu. Emangnya di bulan ada coklat. Kayak gitu. Apakah mereka tidak merasa ingin ditemani istri, pacar, atau anggota keluarga? Kadang-kadang ada, tapi biasanya justru kalau kita udah saat tur gitu ya, justru kalau misalnya kita bawa keluarga atau siapalah, pacar, istri atau apalah gitu ya, justru yang kita takutin adalah dalam artian gini, ganggu konsentrasi itu bukan dia ganggu konsentrasi, bukan, justru malah takutnya kita nggak merhatiin dia malah jadi ntar ribut gitu, ngerti nggak? Aku sih paling kepengen sebetulnya saat manggung gitu, paling pengen ditonton keluarga sebetulnya ya. Tapi belum pernah terjadi. Ya ibu pernah mungkin, tapi yang paling pengen bokap nonton, cuman udah meninggal ya. Ya, ini urusannya soalnya kalau band ribet kalau ada yang di luar bandnya gitu loh. Terbengkalai gitu ya yang kita bawa, benar. Karena ada satu waktu-waktu tertentu yang kita kayak mau main, kita mesti meeting, kita mesti ngobrolin skenario, mesti apa. Kadang-kadang ada mungkin yang cewek, gue udah ngikut-ngikut, gue dicuekin. Nah seperti itu. Budaya Gigi sendiri kita belum pernah ya. Siapapun mungkin yang sudah punya istri pun seperti Arman ya. Arman juga belum pernah ya bawa. Dan Dewi juga belum pernah bawa Arman. Berpentas di kota yang berganti-ganti tentu menyenangkan bagi pemain band. Di kota-kota yang disinggahi, mereka juga menyempatkan diri untuk menikmati suasana kota-kota itu. Kayak kita di Tanjung Pinang, kita ke Masjid Penyengat kemana. Terus waktu kita di Sumatera kita ke Toba. Emang rada kampungan sih, sekalian ini aja jadi turis domestik. Ya kapan lagi? Iya. Tapi kita berbahagia juga ya di lingkungan ini, di dunia musik ini, diberi bakat musik. Kita bisa kemana-mana, satu hal itu ya, bisa kemana-mana. Ya nggak usah dunia dulu lah, keliling Indonesia. Kita punya negara Indonesia ini kan kaya banget, bisa keliling Indonesia itu dengan satu hal, kita memberi hiburan yang dia bahagia, kita juga bahagia. Bisa tahu ya, sebelum Ambon misalnya jadi rata kemarin, kita udah sempat ngelihat gitu, kita sempat mikir wah ini bakal rata nih, bener ternyata so banget. Kalau itu dibuat-buat.
Setiap paket tur membutuhkan waktu cukup lama. Setelah usai, barangkali mereka perlu adaptasi lagi supaya perilaku sebagai pengembara tidak terus-menerus melekat. Kalau itu pertanyaannya sebenarnya masuknya ke Thomas, karena di tour itu biasanya kita teratur banget makan. Nah itu pada saat balik ke Jakarta, welcome to the real world. Ya, welcome to the jungle, man. Soalnya dia anak konsep. Tetap teratur. Cuman dia aja yang tiba-tiba datang ke kantor. Gue mau pengen tour, kenapa? Gue belum makan nih.